Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5366. Situasi saat ini di Jinling jauh terbalik dari sebelumnya. Untuk menghadapi keluarga Hoffman yang superior, sekte penggabung juga merasa sedikit terburu-buru. Harvey York menyampaikan berita ini agar Alexa Joyner dapat memahami berita tersebut sesegera mungkin, agar tidak terburu-buru saat mendapatkannya. Alexa Joyner, yang menerima berita itu, dengan cepat membalas senyum masam. Jelas dia juga tahu bahwa tindakan Harvey York membuat situasi menjadi lebih jelas. Tapi itu juga membuat lawan bergerak lebih cepat. Singkatnya, situasi akan menjadi lebih tegang. Melihat ekspresi Alexa Joyner, Harvey York tersenyum. Setelah memutar ulang sebentar, dia masih tidak memasuki Aula Jifu, tetapi mengambil mobil dan bergegas ke rumah Luo. Pukul 7 malam, Harvey York datang ke pintu masuk Luo Family Manor. Sebelum saya membunyikan bel pintu, saya melihat beberapa Lincoln panjang yang lebih rendah di gerbang manor. Mobil-mobil ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya mereka memiliki lebih dari 7 lapis kaca, jenis yang tidak dapat ditembus dengan senjata api. Dari sudut pandang ini, terlihat betapa menonjolnya identitas pemiliknya. Harvey York melirik plat nomornya, dan kemudian pupil matanya sedikit mengecil. Karena Lincoln yang diperluas ini sebenarnya adalah plat nomor Jiangsu Selatan. Orang-orang dari keluarga Sunan Oliveira ada di sini. Sangat cepat. Harvey York sedikit mengernyit. Bertanya-tanya apakah kecepatan Edward Oliveira sedikit lebih cepat. Apakah Anda akan ke Devora Oliveira dan menangis sekarang? Tepat ketika Harvey York hendak pergi ke rumah Luo untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dia melihat lebih dari selusin pria dan wanita muda dengan pakaian Cina berjalan keluar dari manor. Berjalan di garis depan adalah Devora Oliveira yang telah pulih. Pada saat ini, dia berbicara dan tertawa dengan ekspresi ringan di wajahnya. Di sebelahnya ada seorang pria muda dalam setelan tang, tinggi 1,8 meter, dengan wajah tampan, sangat tampan. Di sisi lain, Santiago Luo setengah langkah di belakang, dan ekspresinya agak pahit. Pejalan kaki itu mendekati Lincoln dengan bercanda. Ketika dia datang ke mobil, pria berjas tang membuka pintu mobil secara langsung dan berkata sambil tersenyum, "Sister Devora Oliveira, tolong." Devora Oliveira tersenyum sedikit, lalu melirik Santiago Luo di belakangnya, dan berkata, "Saya akan pergi makan malam dengan saudara Jared dan kembali. Pertemuan keluarga. Bukan apa-apa. Jangan pikirkan itu." Ekspresi Santiago Luo tampaknya terdistorsi, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, "Kalau begitu cepat kembali." Setelah itu, Devora Oliveira melambai ke Santiago Luo dan berjalan ke dalam mobil. Pria berjas tang tersenyum pada Santiago Luo dan duduk. Kemudian, mobil mulai. Hanya saja saat mobil dinyalakan, Devora Oliveira sepertinya memperhatikan Harvey York yang berdiri di satu sisi, dan warna aneh melintas di matanya. Dan saudara gembala yang dia sebutkan, juga tanpa sadar melirik Harvey York. Mata kedua belah pihak bertemu, dan mereka tampaknya memiliki selera yang berarti. Ketika mobil pergi, Santiago Luo menghela nafas putus asa dan berkata, "Hei, saudara Luo, kamu tidak bisa menghela nafas. Jika Anda mendesah, Anda akan membuang semua keberuntungan Anda." Harvey York melangkah maju saat ini dan menepuk bahu Santiago Luo. "Jika tebakanku benar, orang ini seharusnya adalah saudara dari Suster Devora Oliveira, kan? Apa, bahkan cuka saudara iparku?"
Santiago Luo melirik Harvey York dan menghela nafas. Kamu benar-benar salah menebak. Orang ini adalah anak angkat dari keluarga Sunan Oliveira, Jared Oliveira. Itu juga cinta pertama kekasih masa kecil istriku. Mendengar ini, Harvey York tanpa sadar berkata, sangat menyenangkan. Bab 5367. Situasi saat ini di Jinling jauh terbalik dari sebelumnya. Untuk menghadapi keluarga Hoffman yang superior, sekte penggabung juga merasa sedikit terburu-buru. Harvey York menyampaikan berita ini agar Alexa Joyner dapat memahami berita tersebut sesegera mungkin, agar tidak terburu-buru saat mendapatkannya. Alexa Joyner, yang menerima berita itu, dengan cepat membalas senyum masam. Jelas dia juga tahu bahwa tindakan Harvey York membuat situasi menjadi lebih jelas. Tapi itu juga membuat lawan bergerak lebih cepat. Singkatnya, situasi akan menjadi lebih tegang. Melihat ekspresi Alexa Joyner, Harvey York tersenyum. Setelah memutar ulang sebentar, dia masih tidak memasuki Aula Jifu, tetapi mengambil mobil dan bergegas ke rumah Luo. Pukul 7 malam, Harvey York datang ke pintu masuk Luo Family Manor. Sebelum saya membunyikan bel pintu, saya melihat beberapa Lincoln panjang yang lebih rendah di gerbang Manor. Mobil-mobil ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya mereka memiliki lebih dari 7 lapis kaca, jenis yang tidak dapat ditembus dengan senjata api. Dari sudut pandang ini, terlihat betapa menonjolnya identitas pemiliknya. Harvey York melirik plat nomornya, dan kemudian pupil matanya sedikit mengecil. Karena Lincoln yang diperluas ini sebenarnya adalah plat nomor Jiangsu Selatan. Orang-orang dari keluarga Sunan Oliveira ada di sini. Sangat cepat. Harvey York sedikit mengernyit. Bertanya-tanya apakah kecepatan Edward Oliveira sedikit lebih cepat. Apakah Anda akan ke Devora Oliveira dan menangis sekarang? Tepat ketika Harvey York hendak pergi ke rumah Luo untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dia melihat lebih dari selusin pria dan wanita muda dengan pakaian Cina berjalan keluar dari manor. Berjalan di garis depan adalah Devora Oliveira yang telah pulih. Pada saat ini, dia berbicara dan tertawa dengan ekspresi ringan di wajahnya. Di sebelahnya ada seorang pria muda dalam setelan tang, tinggi 1,8 meter, dengan wajah tampan, sangat tampan. Di sisi lain, Santiago Luo setengah langkah di belakang, dan ekspresinya agak pahit. Pejalan kaki itu mendekati Lincoln dengan bercanda. Ketika dia datang ke mobil, pria berjas tang membuka pintu mobil secara langsung dan berkata sambil tersenyum, Sister Devora Oliveira, tolong. Devora Oliveira tersenyum sedikit, lalu melirik Santiago Luo di belakangnya, dan berkata, saya akan pergi makan malam dengan saudara Jared dan kembali. Pertemuan keluarga. Bukan apa-apa. Jangan pikirkan itu. Ekspresi Santiago Luo tampaknya terdistorsi. Tetapi dia masih tersenyum dan berkata, kalau begitu cepat kembali. Setelah itu, Devora Oliveira melambai ke Santiago Luo dan berjalan ke dalam mobil. Pria berjas tang tersenyum pada Santiago Luo dan duduk. Kemudian, mobil mulai. Hanya saja saat mobil dinyalakan, Devora Oliveira sepertinya memperhatikan Harvey York yang berdiri di satu sisi, dan warna aneh melintas di matanya. Dan saudara gembala yang dia sebutkan, juga tanpa sadar melirik Harvey York. Mata kedua belah pihak bertemu, dan mereka tampaknya memiliki selera yang berarti. Ketika mobil pergi, Santiago Luo menghela nafas putus asa dan berkata, hei, saudara Luo, kamu tidak bisa menghela nafas. Jika Anda mendesah, Anda akan membuang semua keberuntungan Anda. Harvey York melangkah maju saat ini dan menepuk bahu Santiago Luo. Jika tebakanku benar, orang ini seharusnya adalah saudara dari Suster Devora Oliveira, kan? Apa? Bahkan juga saudara iparku.
Santiago Luo melirik Harvey York dan menghela nafas. Kamu benar-benar salah menebak. Orang ini adalah anak angkat dari keluarga Sunan Oliveira, Jared Oliveira. Itu juga cinta pertama kekasih masa kecil istriku. Mendengar ini, Harvey York tanpa sadar berkata, sangat menyenangkan. Bab 5368. Harvey York tersenyum dan berkata, itu hanya hubungan saudara ipar selama bertahun-tahun. Santiago Luo berkata dengan sedih, tentu saja aku tahu bahwa saudara iparmu adalah saudara ipar. Tapi lihat si brengsek Jared Oliveira itu. Ini seperti musang menyapa ayam untuk tahun baru. Sangat gelisah dan baik hati. Meskipun aku tidak mengatakan apa-apa di depan kakak iparmu, aku masih berpikir ada yang salah. Jadi, saya akan mempercayakan Anda satu hal, Brother York. Harvey York tertegun sejenak. Tetapi topiknya berubah sangat cepat. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, Saudara Luo, mari kita bicara. Bagaimanapun juga kita bisa dianggap milik kita sendiri. Santiago Luo tersenyum sedikit dan berkata, aku akan lega dengan kata-katamu. Saya berharap, jika saya memiliki 3 panjang dan 2 pendek suatu hari, kamu membantuku merawat adik iparmu dan anak di perutnya. Itu satu-satunya bibit keluarga Luo kita. Harvey York sedikit mengernyit. Siapa yang akan menargetkan keluarga Luo? Santiago Luo tersenyum dan berkata, bukan siapa yang menargetkan, tetapi situasinya seperti ini. Aku selalu merasa bahwa Jinling agak terlalu tenang sekarang. Tapi ketenangan sebelum badai seringkali yang paling menakjubkan. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi di Jinling akan berkembang selanjutnya. Tapi aku percaya padamu, Saudara York. Tidak peduli bagaimana situasinya berkembang. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Harvey York melihat bahwa Santiago Luo pasti memikirkan sesuatu. Tetapi tidak mudah untuk mengatakan apa-apa lagi saat ini. Bagaimanapun, 6 dunia tersembunyi juga memiliki masalah mereka sendiri. Karena Santiago Luo tidak ingin mengatakannya, Harvey York tidak ingin bertanya lebih banyak. Tak lama kemudian, keduanya mengobrol dan tertawa. Dan baru setelah pukul 11 malam Harvey York bangun dan pergi. Hanya saja ketika dia berjalan keluar dari menara, dia tanpa sadar melirik ke jendela kamar tidur Santiago Luo dan istrinya. Tempat itu gelap. Dan jelas bahwa baik nyonya rumah maupun nyonya rumah tidak kembali ke kamar tidur. Meskipun dia tahu bahwa sulit bagi seorang pejabat yang jujur untuk menghentikan pekerjaan rumah tangga. Harvey York masih sedikit khawatir saat ini. Lagi pula, di dalam hatinya, Harvey York sudah menganggap Santiago Luo dan Devora Oliveira sebagai saudara. Pada saat ini, beberapa Lincoln diperpanjang muncul dan berhenti di pintu masuk Luo Family Manor. Pintu terbuka, dan Devora Oliveira keluar. Wajahnya merah dan dia berbau alkohol. Tapi saudara angkatnya Jared Oliveira tidak datang. Melihat Devora Oliveira, yang sudah hamil, sedang minum alkohol, Harvey York tanpa sadar berkata, halo, kakak ipar. Mengapa kamu minum begitu larut? Saudara Luo akan khawatir. Devora Oliveira sedikit mengernyit. Yang sedikit gemetar. Melihat lebih dekat. Dan hanya setelah menyadari itu Harvey York dia tertawa. Santiago Luo tidak berani berbicara dengan saya. Biarkan tuan muda. York menjadi pelobi. Kalau begitu, kurasa tidak perlu. Saya baru saja makan malam dengan anggota keluarga Sunan Oliveira. Tidak apa-apa jika dia tidak pergi. Dia masih mengurus urusan keluargaku, kan? Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, kakak ipar, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu dan kakak Luo, aku seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Namun, karena kamu sudah hamil, lebih baik tidak minum alkohol. Itu tidak akan ada gunanya bagimu.
Itu tidak akan ada gunanya bagimu untuk anakmu. Devora Oliveira tertegun sejenak. Lalu tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, terima kasih banyak. Adapun urusan suami istri kita, ada keseimbangan antara suami dan istri. Dan kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun Jared Oliveira adalah milikmu, Harvey York berkata tanpa sadar. Tetapi setelah memikirkan sesuatu, suaranya tiba-tiba berhenti. Bab 5369. Mata Devora Oliveira jatuh ke belakang Harvey York. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Santiago Luo juga memberitahumu bahwa Jared Oliveira adalah cinta pertamaku. Ayo pergi dan minum bersamaku. Aku akan mengobrol baik denganmu. Setelah berbicara, Devora Oliveira berjalan ke ruang tamu Luo Family Manor tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menarik Harvey York secara langsung. Harvey York memutar matanya tanpa berkata-kata, tetapi masih mengikuti Devora Oliveira masuk. Ruang tamu remang-remang, dan hanya perapian di sudut yang memancarkan panas. Setelah Devora Oliveira memerintahkan para pelayan untuk membawa beberapa makanan ringan dan anggur merah Latour 1982, dia berganti pakaian dalam ruangan, dan kemudian duduk santai di seberang Harvey York. Devora Oliveira, yang berganti pakaian dalam ruangan, memiliki paha ramping dan garis karir yang dalam menjulang, dan wajahnya bahkan lebih menawan karena warna anggur. Tidak pantas minum alkohol, kan? Dokter pribadi saya mengatakan bahwa jika saya minum sedikit anggur merah dengan benar, itu dapat mengatur hormon dalam tubuh, yang lebih bermanfaat bagi anak. Devora Oliveira mengangkat bahu. Anak ini bukan hanya hati Santiago Luo, tetapi juga hatiku. Bagaimana mungkin aku tidak bertanggung jawab atas anak itu? Saya bertemu dengan Jared Oliveira, dan kami berbicara tentang asosiasi Wanlin. Kamu juga harus tahu bahwa karena hubungan saat ini antara keluarga Hoffman, bahkan jika sekte penggabung bergabung dengan 6 keluarga dunia tersembunyi, itu mungkin tidak dapat melawan keluarga Hoffman. Dan kali ini, klub Wanlin dari keluarga Oliveira di Jiangsu Selatan adalah kesempatan terbesar. Selama kita bisa membiarkan keluarga Sunan Oliveira membela kita, kalau begitu keluarga Hoffman tidak mengatakan apa-apa, setidaknya mereka tidak berani terlalu mempermalukan kita. Jadi, pertemuan Wanlin kali ini bukan hanya pertemuan sederhana. Lebih penting lagi bagi sekte penggabung dan 6 dunia tersembunyi untuk menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan keluarga Sunan Oliveira. Perjanjian ini adalah jimat sekte Joiner dan 5 keluarga tersembunyi. Apa yang saya bicarakan dengan Jared Oliveira malam ini adalah rincian masalah ini. Jared Oliveira juga berjanji kepada saya bahwa dia akan berusaha keras untuk mendukung saya. Tentu saja, sangat tidak mungkin bagimu untuk melakukan ini, Saudara Luo. Kalau tidak, saya khawatir dalam hal temperamennya. Dia tidak akan dapat menerima bantuan dari keluarga ibu saya. Karena di matanya, ini adalah amal. Bab 5370. Saya mengerti. Harvey York sedikit mengangguk. Meski di matanya, bantuan keluarga Sunan Oliveira tidak banyak berpengaruh. Tapi karena ini adalah niat Devora Oliveira, dia tidak banyak bicara. Tepat ketika Harvey York hendak menghabiskan anggur merah di tangannya, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Melirik ke layar ponsel, Harvey York berjalan ke tempat tidur untuk menjawab panggilan. Tuan Muda York, sesuatu terjadi. Di seberang telepon, suara Pangeran Sidu terdengar sangat serius. Edward Oliveira mengalami kecelakaan. Harvey York tanpa sadar melirik Devora Oliveira, yang masih minum, dan mengerutkan kening. Mati. Saya tidak mati. Tetapi saya dihapuskan dan menjadi orang yang vegetatif. Sekarang ada di rumah sakit.
Aku khawatir seseorang akan membingkai insiden ini pada kita. Harvey York tersenyum dan berkata ringan. Aku akan segera datang. Setengah jam kemudian, Harvey York muncul di rumah sakit rakyat pertama Jinling. Tempat ini. Saat ini, ada banyak orang yang dikelilingi oleh 3 lantai dalam dan 3 lantai luar. Selain orang-orang di desa Tianmen, banyak orang dengan pakaian mewah juga terlihat. Harvey York tidak melihat lebih dekat, tetapi dengan cepat menemukan Pangeran Sidu. Berjalan mendekat, dan berbisik. Bagaimana situasinya sekarang? Tidak ada apa-apa. Orang-orang masih menyelamatkan. Pangeran Sidu berbicara dengan suara yang kental. Namun, saya sudah meminta orang untuk menyelidiki. Setelah meninggalkan paviliun Fengbo, Edward Oliveira berpisah dari Thomas Lazaren dan rombongannya. Tapi di tengah jalan, dia mendapat telepon dan pergi sendirian. Dan belum lama ini, seseorang menemukan bahwa dia tidak sadarkan diri di pintu rumah sakit, dan dibuang ke sini setelah dihapuskan. Saya telah mengirim seseorang untuk menyesuaikan video pengawasan dan menemukan bahwa dia ditinggalkan di pintu rumah sakit di sebuah van tanpa plat nomor. Sekarang van itu telah ditemukan. Tetapi orang-orang kami telah mengenalinya. Van ini tampaknya adalah mobil kami di desa Tianmen. Dan itu hilang malam ini. Karena van itu tidak berharga. Tidak ada seorang pun di desa Tianmen yang peduli. Sekarang, omong-omong, Pangeran Sidu terlihat jelek. Meskipun ini adalah penanaman yang sangat rahasia, kantor polisi mungkin tidak dapat menemukan apapun untuk sementara waktu. Tapi masalahnya, karena sekarang ada penanaman yang sangat rahasia ini, berarti tidak mudah bagi Edward Oliveira untuk dihapuskan. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, Pergi ke pintu ruang gawat darurat dulu. Sambil berbicara, Harvey York berjalan di luar ruang gawat darurat dan melihat ke dalam melalui kaca di pintu. Setelah menonton sebentar, Harvey York menyipitkan matanya dan berkata, itu dihapuskan oleh tinju Tianmen. Laut dan Tianqi hancur secara langsung, dan mengalami cedera kepala. Bahkan jika dia bisa diselamatkan, aku khawatir dia akan menjadi sayur selama sisa hidupnya. Pangeran Sidu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tinju Tianmen. Orang yang menembak adalah seseorang dari Tanah Suci Seni Bela Diri atau keluarga seni bela diri. Tuan Muda York, dapatkah Anda melihat apa itu tinju Tianmen? Harvey York berkata ringan. Bagaimana mungkin itu tidak terlihat? Pihak lain menggunakan tinju Tianmen. Sepertinya ini untuk kita. Ini adalah penanaman tersembunyi kedua. Dan orang-orang di kantor polisi mungkin tidak melihat apa-apa. Tapi begitu Master Seni Bela Diri datang, Anda pasti dapat melihat bahwa ini adalah cedera tinju Tianmen. Pangeran Sidu tertegun sejenak dan berkata, Tuan Muda York, ini tidak mungkin. Pikiran Tianmen Fist yang sebenarnya. Saya satu-satunya yang telah menguasai seluruh desa Tianmen. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.